kapu pudut suruite. Sualain oleh mai tuak roboho agu manuk suruite. Oleh mai koal agu saya di tebadar batu kembaru. Emak dadang lamite pudut ngrone baru boleh. Yo, Emak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hitus tura agu tombo dami. Toe tombo mukana lami kepok tuak agu manuk suruh. Menteri Kesehatan Budi Gunadi meresmikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Borong sebagai rumah sakit rujukan utama tipe C di Lehong, pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur pada hari Sabtu 1 Februari 2025 lalu. Dalam kunjungan kerjanya ini, Budi Gunadi disambut penjabat Bupati Manggarai Timur, Boni Hasudungan, dan Bupati serta Wakil Bupati terpilih, Agas Andreas dan Tarsisius Syukur. Boni Hasudungan Siregar dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas perhatian kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur serta dukungan Menteri Kesehatan yang telah menempuh perjalanan panjang untuk hadir di Kabupaten Manggarai Timur. Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran yang telah memilih Manggarai Timur sebagai salah satu lokus program cekap cepat atau quick win bidang kesehatan dalam bentuk pengembangan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah Borong. Ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang berahmat, yang merupakan perwujudan mimpi dari pemerintah dan masyarakat Manggarai Timur. Sebuah kerinduan cukup panjang dari masyarakat Manggarai Timur. Bapak Menteri Kesehatan yang saya hormati, kami berharap atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan seluruh masyarakat Manggarai Timur bahwa dalam perjalanan pembangunan rumah sakit ini sampai nanti digunakan kiranya terus diperhatikan dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan kami, terutama dalam hal sumber daya manusia kesehatannya seperti tenaga dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga kesehatan lainnya. Selain sumber daya manusia kesehatan yang tidak kalah pentingnya yaitu sarana dan prasarana rumah sakit sesuai situasi dan kondisi kami seperti yang Bapak Menteri saksikan pada hari ini. Pesan saya juga untuk seluruh jajaran rumah sakit Borong, mulai dari Ibu Direktur, para dokter, para perawat, bidan dan tenaga penunjang untuk turut mendukung pembangunan rumah sakit yang istimewa ini dengan cara melakukan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata, penuh spiritualitas, sehingga pelayanan merasa puas dengan pelayanan yang diterima. Kita tetap pada prinsip bahwa kita adalah pelayan dan abdi masyarakat dalam urusan kesehatan. Ini harus diingat bahwa pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu adalah mimpi kita bersama. Dengan dibangunnya rumah sakit yang baru ini, maka sudah jelas ada penambahan tenaga, terutama tenaga dokter dan dokter spesialis yang akan mendukung sarana dan prasarana yang memadai. Maka dari itu harus ada efeknya, yaitu menekan angka kematian ibu.
angka kematian anak, serta semakin mungkin untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi isu strategis, termasuk juga standar pelayanan minimum yang ada di rumah sakit. Kemudian rumah sakit ini juga nanti akan menyediakan layanan kanker, jantung, stroke, dan urinofrologi, sering disebut dengan pelayanan KJSU, dan puji Tuhan akan semakin lengkap. Hanya dengan cara itu, kita menyambut pembangunan rumah sakit ini sesuai dengan harapan masyarakat bersama. Bapak Menteri Kesehatan yang kami hormati, saat ini kami berbahagia sekali Bapak boleh hadir di tempat ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Menteri. Sebuah perjalanan yang panjang, kalau tidak dilandasi sebuah niat yang luhur, rasanya Bapak tidak mungkin sampai di tempat ini. Kemarin dari Jakarta, tadi malam di Ruteng kita sempat bertemu. Bapak masih sempat mengunjungi rumah sakit Ruteng. Pagi-pagi jam 5 sudah harus berangkat ke Borong. Kemudian sekitar 1 jam di sini. Sebentar jam 8 harus berangkat lagi ke Labuan Bajo dan terbang ke Jakarta. Gak banyak pejabat seperti ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Menteri. Terima kasih Bapak Menteri. Bapak telah mewujudkan doa banyak orang. Tidak pernah kami bermimpi, jangankan masyarakat Manggarai Timur bermimpi, orang NTT pun tidak pernah bermimpi akan dibangun rumah sakit semegah ini. 100 miliar lebih, tidak dibayangkan Bapak. Ini bangunan terbesar di Manggarai Timur. Mungkin 100 tahun lagi ada bangunan seperti ini lagi yang senilainya. Betul Bapak ya? Ya. Terima kasih Bapak. Kiranya perjuangan Bapak, perhatian Bapak, dan juga perhatian Bapak Presiden mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami bangga dari 500 lebih kabupaten kota, hanya 33 tempat kabupaten yang dipilih tahun ini. Bahkan katanya mengerucut jadi 23. Ya, siapa Manggarai Timur? Kalau nggak karena Bapak, karena Pak Presiden. Terima kasih Bapak. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semua dukungannya. Ini rahmat untuk kita. Ini berkat untuk kita, untuk masyarakat Manggarai Timur, untuk kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan Manggarai Timur. Terima kasih Bapak. Akhirnya, dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kami mohon Bapak, masyarakat Manggarai Timur memohon Bapak untuk meletakkan batu pertama rumah sakit di tempat ini, meletakkan sejarah besar untuk Manggarai Timur. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Boni Hasudungan. Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi dalam sambutannya menjelaskan, langkah ini sebagai tindak lanjut program hasil cepat terbaik atau Quick Win pemerintah pusat untuk memodernisasi rumah sakit di daerah. Kehadiran rumah sakit TPC ini akan berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan spesialis bagi masyarakat. Rumah sakit ini selanjutnya akan dikembangkan menjadi rumah sakit modern yang mampu melayani penyakit katastrofik seperti jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Pak PJ Bupati yang saya hormati, Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pak Dirut, Brantas, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, kami di Kementerian Kesehatan dapat tugas 3 program Quick Win. Quick Win itu artinya harus cepat dikerjakan. Yang pertama adalah screening gratis, karena ini nanti akan berlaku untuk 280 juta rakyat Indonesia, merupakan salah satu program terbesar. Saya di kesehatan, kalau Bapak ingat tahun lalu stunting misalnya, stunting itu targetnya 25 juta balita. Imunisasi itu sampai anak sekolah itu mungkin 30 juta. Program makan gratis itu sekitar 55 juta orang yang akan terkena. Bansos, mungkin bansos itu sekitar 60 sampai 80 juta orang yang akan memperoleh.
Yang paling besar yang pernah saya jalankan adalah vaksinasi COVID. Nah, itu 200 jutaan yang disuntik, dibantu teman-teman TNI Polri. Nah, yang screening gratis itu Quick-Win-nya Pak Prabowo, itu program paling besar. Itu 280 juta akan mendapatkan layanan ini. Insya Allah nanti rencananya ini akan diluncurkan sesudah kepala daerah baru dilantik. Tadinya mau minggu kedua Februari, tapi karena diundur ya, jadi kita mungkin bisa mundur juga. Bisa masih ada Bapak Presiden juga. Karena rencana nanti, karena ini kan butuh bantuan para kepala daerah. Gitu. Kalau kepala daerahnya nanti diganti, ya kita tunggu sampai kepala daerah baru. Jadi mudah-mudahan berjalan. Nah, program Quick-Win yang kedua adalah percepatan eliminasi TBC, lumayan banyak di NTT. Yang ketiga adalah pembangunan 66 rumah sakit daerah, jadi rumah sakit modern di daerah-daerah yang terpencil. Ya. Jadi NTT ada Nias, ada Halmahera, ada sebagian di Sumatera, Bengkulu, itu ada Kalimantan, ada, dan banyak di Papua dan Maluku, 66 kota. Jadi kenapa dipilih? Memang kita nggak menyentuh di Jakarta, Surabaya kita nggak bangun, ya sudah cukup gitu. Yang kita bangun adalah kota-kota, dan ini dipilih oleh Bapak Presiden sendiri, 66. Dari 66 ini, tadinya rencana Kemenkes 3 tahun. Tapi kita ditambah anggaran sama Pak Presiden, sekitar 1,7 triliun. Jadi kita mau bereskan itu dalam 2 tahun. Rencananya 32 Pak, tahun ini, 34 tahun depan. Tapi seminggu yang lalu semua kementerian dipotong anggarannya. Saya nggak tahu Pemda dipotong apa enggak tuh anggarannya. Karena Pak Presiden mau cari 300 triliun. Jadi kita dipotong 19 triliun gitu kan, Kementerian Kesehatan. Jadi kita masih hitung-hitung lagi apakah tetap bisa 32 atau mesti turun ke 22 gitu ya. Tapi kita masih berusaha kalau bisa dipotong yang lain lah, yang buat daerah-daerah itu tidak dipotong. Jadi kita lagi masih mikir juga karena 19 triliun ya pusing juga kita potong, ya harus ada yang dipotong. Nah, dari 32 rumah sakit ini adalah groundbreaking kedua. Jadi karena kebetulan Kementerian Kesehatan menterinya nggak diganti gitu kan, atau kementeriannya nggak dipecah-pecah gitu. Kan ada Kementerian Pendidikan itu pecah jadi 3, Menteri Agama dipecah jadi 3, jadi pusing juga kan menteri sama sekjennya mengatur yang baru. Kalau kita kebetulan nggak diapa-apain sama Bapak Presiden, akhirnya kita bisa langsung jalan dengan Pradipa. Jadi Pradipanya dilakukan Desember, lelangnya juga sudah selesai. Jadi kalau yang lain masih sibuk, ada yang masih cari kantor, ada yang masih ngitung anggarannya berapa, masih ini cari eselon 1, ya kita udah langsung groundbreaking aja gitu ya. Dan rencananya 10 itu harusnya Januari Februari selesai. Tadinya saya mau kalau bisa Maret semuanya sudah di groundbreaking. Jadi selesainya Desember Januari itu kalau bisa selesai semua. Itu yang 10. Bukan, yang 32. Yang 32 dari saya Maret groundbreaking semua. Karena namanya program Quick-Win gitu. Dan Pak Prabowo tuh orang Kopassus, karena Kopassus tuh nggak biasa kerja lama gitu, ya mau cepet aja gitu. Jadi kita juga mesti begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini dibangun buat apa? Ini dibangun agar masyarakat Borong itu tidak usah dirujuk ke Ruteng, nggak usah rujuk ke Labuan Bajo, nggak usah rujuk ke. Saya nanya tadi ibu dulu saya panggil. Kalau saya nanya bukan pasiennya berapa, sakit apa, saya nanya yang paling banyak meninggal kenapa? Gitu kan? Jantung, stroke, ginjal, yang paling banyak dirujuk, ya artinya nggak bisa ditangani di sini, yaitu jantung, stroke, ginjal. Banyak biasanya kanker, tapi kanker tadi aku nggak dengar itu. Tapi jantung sama stroke sama ginjal. Kenapa? Kalau dirujuk susah. Kita sebagai keluarga kalau tiba-tiba harus dibawa ke Kupang misalnya, kan jauh. Belum keluarganya nemenin. Di sana kalau nggak ada keluarga gimana? Biaya mahal. Jadi sebenarnya strategi kesehatan adalah mendorong
agar masing-masing daerah itu bisa melakukan menangani penyakit penyebab kematian paling banyak, jantung, stroke, sama ginjal. Ginjal itu namanya uronefro, namanya susah. Dokter-dokter sudah pakai nama susah, itu sakit ginjal aja, uronefro. Nah, rumah sakit yang akan dibangun ini selain juga akan menambah jumlah kamar jadi 100 dan bisa masuk tipe C. Karena Kementerian Kesehatan di luar anjuran Pak Prabowo, hasil transformasi kesehatan yang kemarin yang 6 pilar, kita sudah dapat pinjaman dari Bank Dunia 60 triliun. Yang dalam 5 tahun ke depan kita akan perbaiki semua puskesmas dan seluruh rumah sakit Kabupaten Bogor 540. Mereka harus bisa melakukan layanan stroke, karena kematian paling banyak ya nasional 300.000, jantung 250.000, kanker 234.000 sama ginjal. Ini empat-empatnya harus bisa ditangani di kabupaten kota. Kalau bisa nggak usah dirujuk kecuali benar-benar parah. Nah misalnya untuk stroke itu kita harapkan semua rumah sakit tipe C, ini saya bukan dokter ya, jadi saya baru jadi Menkes 4 tahun, 2 tahun ngurusin COVID. Jadi kalau salah-salah dikit mohon maaf. Ini sarjana fisika di ITB dan jadi bankir 30 tahun, pernah jadi guru mandiri. Kalau salah-salah itu. Tapi stroke ini, yang kita mau rumah sakit C mesti bisa itu. Ibu mesti bisa diagnosanya dengan cath lab. Jadi butuh spesialis radiologi, dengan CT scan, butuh spesialis radiologi ya, supaya bisa bedain mana yang ischemic, mana yang hemorrhagic. Stroke itu 70% ischemic, ya, jadi harusnya bisa kelihatan, karena perilakunya beda. Nah kalau dia tata laksananya apa? Sesudah diagnostiknya cath lab, CT scan harus bisa. Tata laksananya apa? Ngobatinya. Dokter tugasnya 2 Pak Bupati, meriksa sama ngobatin. Kalau saya bilang bahasa kerennya diagnostik sama terapeutik gitu ya. Meriksanya pakai CT scan, ngobatinnya yang dia harus bisa. Kalau itu kena stroke, untuk yang ischemic itu mampet Pak, darahnya nggak ada, kan mampet. Kalau hemorrhagic itu pecah gitu. Kalau mampet kemungkinan hidup lebih lama, cuma cacat. Kalau pecah itu katanya, karena ibu saya juga stroke ya, itu kemungkinan meninggalnya cepat. Kalau dia ischemic harus bisa DSA sama trombektomi. Trombektomi. Nah itu butuh spesialis saraf atau spesialis bedah saraf atau spesialis radiologi yang ambil intervensi. Jadi itunya mesti disiapin sama dia. Butuh alat yang namanya cath lab, harganya miliaran, itu kita kasih. Jadi untuk diagnosiknya kita kasih CT scan, untuk terapeutiknya kita kasih cath lab. Tapi dia harus bisa lakukan DSA sama trombektomi. Kalau dia hemorrhagic, itu tindakannya namanya apa? Susah tuh. Evakuasi kraniotomi, evakuasi hematom. Kalau nggak salah gitu ya namanya. Jadi kalau pecah, nanti kalau di atas 30 cc atau 30 ini darahnya dia mesti dibolongin kepala ya. Enggak, bolongin, disebar. Itu butuh bedah saraf. Itu tugasnya dia. Nanti kita kasih alatnya. Jadi untuk stroke, dia periksanya kita kasih alat CT scan, dia harus nyiapin orangnya. Kalau tindakannya apa? Harus bisa DSA sama trombektomi, atau dia bisa kraniotomi, evakuasi hematom. Tergantung apakah itu ischemic atau hemorrhagic. Harus bisa, karena alatnya ada. Kasus-kasus itu Pak, itu mungkin 70-80% stroke bisa ditangani dengan kasus itu. Jadi sebagian besar yang tadi tiap bulan Bapak 20-30 dirujuk, mungkin jadi nggak usah dirujuk. Bisa ditangani di situ. Dan stroke itu harus cepat Pak. Di bawah 2 jam sel otaknya nggak rusak. Di atas 2 jam, 5 jam neuron-neuronnya udah rusak. Bisa cacat, bisa apa. Jadi harus cepat. Itu sebabnya nggak mungkin ditaruh dirujuk ke ruteng atau dirujuk ke obat-obatan. 2 jam harus sudah dipindah. Itu yang stroke. Jadi dia harus ingetin Pak, ischemic dan bisa sampai trombektomi, yang hemorrhagic dia harus bisa kraniotomi, evakuasi hematom. Dokter sini banyak lebih ngerti, harus bisa. Kalau kena serangan jantung, ini penyebab kematian kedua. Jantung itu katanya kalau 6 jam masih mending, tapi di atas 6 jam udah rusak misalnya. Jadi di atas 12 jam kemungkinan meninggalnya tinggi karena dia kena serangan jantung. Itu sama. Jantung itu bisa dipasang ring.
istilah kerennya PCI, tapi pasang ring. Nah itu pasang ring butuh alat yang namanya cath lab. Nah, sama dengan yang stroke. Itu alatnya akan dikasih, tapi Pak Ibu Dirut itu harus bisa lakukan pasang ring. Nah pasang ring itu butuh dokter tertentu, either dokter spesialis jantung, pembuluh darah yang ambil subspesialis intervensi, atau spesialis penyakit dalam yang ambil spesialis intervensi. Karena spesialisnya lama, kita sekarang bikin namanya fellowship 1 tahun. Kalau ada spesialis jantung atau penyakit dalam, kita bisa kirim. Dan tempatnya udah nggak cukup. Di UI, di UNAIR itu paling yang intervensi tempatnya cuma 30-40 tahun, kita butuhnya 400. Karena kita berkehatan 400. Jadi kita udah dapat dari Cina, Korea Selatan, Jepang, kita bisa kirim. Biaya dari kita. Ya. Tapi nanti di jantung ibu harus bisa pasang ring. Karena itu 70% dari serangan jantung bisa diselesaikan dengan pasang ring, ya, alat iritasi. Kalau ginjal itu kita kasih set endurologi basic. Jadi ginjal itu ada 2, yang rusak ginjalnya atau yang rusak ada batunya, gitu, atau dibilangnya gitu. Yang saya sedang cek adalah hemodialisanya. Pak Adi saya mungkin dimasukin. Ya, tapi kalau ibu nggak bisa, sebenarnya hemodialisa itu bisa KSO dulu lah sementara. Ya. Tapi KSO atau kita bisa endurologi itu dilakukan. Nah itu butuh, setahu saya butuh spesialis urologi sebisanya. Nah, jadi ibu mesti mikirin supaya kalau ada masalah ginjal bisa ditangani di sini. Sebenarnya kita kasih juga kelengkapan untuk kanker. Kanker itu diagnostiknya, meriksanya Bapak Ibu butuh yang namanya patologi anatomi. Kita akan kasih semua rumah sakit di kabupaten kota satu set lab yang namanya lab immunohistochemistry. Itu untuk lakukan patologi anatomi. Cuma ini membutuhkan sekali lagi spesialis patologi anatomi. Sehingga dengan demikian bisa diketahuan kansernya itu apa. Sehingga kalau kita mau berikan layanan kemoterapi, dia bisa cocok dengan kankernya itu kanker apa. Karena kanker pembunuh kita konsentrasi 4, wanita itu paling banyak payudara, kemudian cervix, kalau laki-laki paling banyak paru dan kolon. Itu paling banyak. Selain untuk patologi anatomi yang berlaku untuk semua kanker, karena payudara paling banyak, semua rumah sakit termasuk rumah sakit ibu dapat nanti mamografi. Ya, supaya para ibu itu bisa dites dulu, tahu apa enggak. Nah tugasnya adalah Pak Bupati memaksa para ibu termasuk dokter untuk mamografi. Yang baru nggak sakit, udah lebih. Karena ini penyebab kematian paling tinggi di ibu ini, dan ketahuannya telat. Payudara itu kalau ketahuan stadium 1, 90% sembuh Pak, dengan teknologi sekarang. Tapi karena ibu-ibu ini takut ketahuan menerima kenyataan, jadi keburu stadium 3. Itu 90% wafat. Jadi kalau kita tanya nih ibu-ibu di sini suruh ngacung yang pernah di mamografi berapa, di atas usia 35 atau 40, mungkin sedikit sekali Pak. Mereka lebih takut ketahuan daripada takut wafat. Itu agak aneh menurut saya, karena biasanya orang lebih takut meninggal daripada takut ketahuan, gitu ya. Bapak-bapak pun demikian, gitu ya. Jadi ini yang aku bilang, ini takut ketahuan itu bisa menyebabkan wafat. Kalau takut duluan, ini bisa. Nah itu untuk yang meriksanya. Untuk ngobatinya, setiap rumah sakit di kabupaten kota kita kasih alat yang namanya cytotoxic drug cabinet. Ini adalah alat untuk bisa memberikan layanan kemoterapi. Karena kemoterapi ini juga banyak dirujuk. Karena ini kan butuh waktu lama. Kita di Darmais banyak, kita bikin di Ben Amboy itu paling banyak rujuknya ke Udayana, ke Ngurah sama ke Wahidin, itu kemoterapi. Jadi banyak orang-orang NTT itu ribuan yang dikirim setiap tahun kemoterapi karena kanker. Nah sekarang kita dorong sampai ke seluruh kabupaten kota bisa melakukan kemoterapi. Nah Bapak Ibu, kita tuh ngasih alatnya, jadi bisa kanker, jantung, stroke, sama masalahnya di dokternya nggak ada. Aku tadi cek sama beliau, radiologi aja nggak ada. Gitu kan, padahal nanti gimana mau dapat mamografi, mau dapat CT scan, radiologi. Jantung pasti nggak ada, saraf nggak ada, patologi anatomi nggak ada.
Penyakit dalam ada, tapi penyakit dalamnya belum bisa memberikan kemoterapi kan, tahun kan. Bedahnya ada. Nah, bedahnya bisa nggak melakukan itu tuh kraniotomi loh? Belum bisa. Nah itu sebabnya ini mumpung banyak dokter. Menkesnya sudah nggak populer karena kita narik kolegium di bawah Menkes. Pasti di WA Group banyak. Reasonnya karena itu. Kenapa? Karena kalau kita mau kraniotomi evakuasi hematom, diatur oleh kolegium harus bedah saraf. Nah kita bedah saraf yang punya mungkin cuma 30 kabupaten kota. Gimana saya bisa ngisi 514? Meninggal semua dari para orang kalau kena stroke. Karena stroke kan cepat kan, perdarahan. Jadi sebenarnya saya pengen yang mau kompetensinya diturunin ke spesialis bedah. Setahun kasih fellowship. Di luar negeri itu nggak ada SP2, nggak ada tuh konsulen yang membeda-bedakan tarifnya ya. Luar negeri pendidikan spesialis itu fellowship 1 tahun, ada yang 2 tahun. Saya tanya di rutenya RSCM, Pak Tri itu ketua kolegium bedah. Saya bilang, Bapak dulu lakukan bedah nggak? Oh saya lakukan Pak, kalau perlu saya bedah. Dulu pakai alat, pakai bornya masih bor yang ini nih. Jadi perasa, udah agak empuk, udah kena otak nih. Nah kita buka. Sekarang kan udah pakai high speed drill, pas atau otomatis udah ketahuan, langsung dibuka. Dokter-dokter sekarang harusnya lebih pintar daripada zaman saya dulu. Jadi pasti bisa karena alatnya lebih modern. Nah itu saya pengen atur supaya kolegium jangan menarik kompetensinya ke atas, karena masyarakat meninggal semua. Justru harus diturunkan ke bawah. Kita nggak mungkin punya urologi di 514 kabupaten kota. Kalau kita mau melakukan intervensi urologi, endoskopi segala macam, kan kita mengisinya itu kan. Kalau lagi mikir, bisa nggak bedah dikasih? Kita nggak mungkin melakukan kemoterapi sambil menunggu kahon subspesialis ada di 514 kabupaten kota. Kita nggak bisa melakukan hemodialisa harus menunggu subspesialis KGEH di 514 kabupaten kota. Kenapa nggak diturunkan ke penyakit dalam? Penyakit dalam yang ada ditambah fellowship untuk bisa hemodialisa. Penyakit dalam yang ada ditambah kompetensi tambahan untuk bisa memberikan kemoterapi. Saya kasih beasiswanya. Dan nanti di BPJS akan kita atur supaya mereka juga dapat tarif yang sama seperti spesialis. Harusnya kan sama aja, mereka melakukan ini yang sama. Nah memang untuk yang senior-senior nggak suka. Tapi kan buat yang muda-muda kan lebih banyak bisa mendapatkan skill itu, dan paling penting buat masyarakat bisa mendapat. Jadi itu aku minta tolong ke Ibu, nanti tolong dipersiapkan dari sekarang. Kita akan buka fellowship banyak sekali supaya itu untuk kemoterapi, untuk intervensi ginjal, untuk intervensi jantung, kemudian untuk stroke, itu nanti bisa diturunin ke level spesialis yang lebih bawah. Karena tidak mungkin kita 10 tahun lagi, 15 tahun lagi untuk ngejar yang namanya subspesialis itu. Terlalu banyak kompetensi dokter umum yang diambil spesialis, dan terlalu banyak kompetensi spesialis yang diambil subspesialis. Sehingga akhirnya mereka sibuk ngerjain pekerjaan di bawahnya, dan pemerataan itu tidak pernah terjadi. Jadi sebabnya kenapa akhirnya kita tata ulang kolegium supaya lebih merata layanan bisa dilakukan oleh dokter-dokter. Jadi dokter-dokter yang umum, dokter spesialis kita lebih berdayakan. Kenapa mereka harusnya mampu? Ya, mereka harusnya mampu. Nah, dokter-dokter itu kurang. Ibu ngerasa? Saya ada program PGDS, ada program misalnya beasiswa untuk masuk sini. Tapi pengalaman saya, orang Jawa, orang Batak dikirim 100 di sini yang stay cuma 1. Paling banyak 2 atau 3. Karena mereka pasti ingin kembali ke daerahnya. Jadi saya minta ke Pak Bupati, Pak, ini udah kasih alat. Saya minta tolong coba cari putra-putri daerah. Ya. Suruh mereka jadi dokter. Gitu kan? Nggak mungkin ada ibu yang nggak pengen anaknya jadi dokter. Gitu kan? Cari dokter-dokter daerah, suruh mereka jadi spesialis, karena mereka di program hospital biasa akan berhasil. Kita juga bikin program di mata beberapa orang nggak populer hospital biasa. Tapi di mata saya, kalau kita bikinnya university base, yang masuk ke FKUI, udah pasti 90% orang Jakarta anaknya
dokter UI, anaknya profesor UI. Kalau suruh bersaing orang Borong sama dia, kecil sekali kandidat untuk masuk, untuk dapat spesialis. Gitu. Yang tepuk yang muda, yang tua sebel, yang tepuk yang muda. Gitu ya. Jadi kenapa kita bikin hospital base? Supaya bisa lebih banyak dari hospital base kita, milihnya bukan berdasarkan dia anak siapa, kita milihnya, oh di Borong mau dikasih cath lab, udah ada spesialis jantung belum? Ah, kalau buka hospital base jantung, yang masuk dari Borong. Karena alatnya udah datang, nggak ada spesialisnya. Nah, ini yang sudah kita mau lakukan dengan pendidikan hospital base. Jadi kalau teman-teman nanti merasa, oh begini, itu sebabnya. Gitu, ya. Dan teman perawat nggak usah khawatir, karena itu berlaku juga perawatnya juga. Jadi begitu kita mau pasang apa tuh cath lab, itu perawatnya khusus. Dan kita akan latih perawatnya di sentra-sentra pendidikan kita. Jadi teman-teman di Borong juga nanti bisa masuk. Nah, kebutuhan tenaga itu dari Bapak. Beasiswa kita banyak akan kita kasih. Tapi tolong berikan kesempatan. Karena kadang-kadang ini gini juga Pak. Misalnya ada yang senior, penyakit dalam ada 2. Yang muda suruh pergi, kadang-kadang nggak dikasih izin juga. Gitu. Ya itu mesti dikasih Pak. Kadang-kadang susah. Atau ada yang masuk lagi baru tambahan. Tapi bukan lulusan sini, nggak dikasih juga. Ini perilaku-perilaku gitu, kalau nyari Bapak Bupati dikasihkan juga. Ini supaya kita orang-orangnya butuh. Dan kalau bisa putra daerah. Kalau bukan putra daerah, orang luar daerah, ada dokter wanita datang ke sini, dicarikan potensi jodohnya orang sini. Gitu. Itu nggak bisa pulang lagi. Kayak Pak PJ Bupati gitu, cariin jodohnya. Masa nggak ada yang cantik atau nggak ada yang keren-keren orang itu, supaya bisa jadi. Nah, mungkin saya akan tutup terakhir gini Pak Bupati sama Pak PJ Bupati. Pak, orang kalau masuk rumah sakit udah telat. Itu sebabnya namanya Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan atau Dinas Kesakitan. Jadi tugas kita tuh sebenarnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan hanya mengobati orang sakit. Tugas utamanya tuh menjaga orang sehat. Itu sebabnya kenapa namanya Dinas Kesehatan, kenapa namanya Menteri Kesehatan, bukan Dinas Kesakitan atau Menteri Kesakitan, bukan Menteri mengobati, bukan Menteri Dokter, bukan Dinas Dokter atau Dinas mengobati. Karena tugasnya menjaga tetap sehat. Kalau kita bisa menjaga masyarakat kita sehat, itu lebih murah dan dari sisi kualitas hidup lebih baik. Sebagus-bagusnya gedung ini Pak, nggak ada yang mau masuk di dalam. Sebagus-bagus tempat tidurnya, lebih baik di tempat tidur sendiri daripada di tempat tidur ruang operasi. Nggak mau kita Pak. Nah, penyakit jantung, stroke, kanker, ginjal itu Pak, itu penyakit dokter-dokter bilang penyakit kronis. Kalau kronis itu untuk sampai benar-benar mematikan, waktunya tahunan. Jadi selama tahunan ini, ya kita perbaiki. Kita punya banyak kesempatan untuk perbaikan. Misalnya ginjal, tadi bilang banyak ginjal. Ginjal itu kalau masuk cuci darah, itu kayak kanker udah stadium 5. Ada indikator yang namanya EGFR, apa tuh? Susah tuh, globulin apa tuh. Itu tuh di bawah 15. Yang sehat di atas 90, sama kayak gula darah Bapak, HbA1c bagus di bawah 5,7 sampai 6,5 itu udah kuning tuh, pre-diabetes. Di atas 6,5 diabetes. Itu sama, ginjal tuh ada namanya EGFR, di bawah 15 cuci darah tuh. Yang sehat 90. Nah orang kalau udah nembus 90 sampai 15 itu 4 sampai 5 tahun Pak. Nah kenapa ditindaknya baru sesudah 15 atau sesudah 30? Harusnya di screening di 90, begitu turun ke 80-70, ketahuan bakal rusak, diobatinya di sana. Jangan tunggu sampai 30 sampai 15. Jadi harusnya yang bagus rumah sakit itu kosong Pak, yang bagus. Nah gimana caranya? Nah itu yang saya mau jualan, Bapak Ibu Bupati, tolong fokusnya nanti ke puskesmas. Kita jalanin program screening. Screening itu nggak banyak-banyak Pak. Tekanan darah, gula darah, lemak darah, sama itu albumin, kreatinin itu penting. Ya, karena kalau tekanan darahnya kita jaga di bawah 130/85, gula darahnya di bawah HbA1c di bawah 5,7, kolesterolnya bagusnya LDL di bawah 100,
itu insya Allah nggak bakal kena stroke, nggak bakal kena jantung. Mungkin ya kena ginjal. Karena ginjal juga turunnya biasa itu darah tinggi atau gula. Jadi dicegahnya jangan sakit dulu Pak. Dicegahnya pada saat tekanan darah tinggi, gula darah tinggi. Itu ada obatnya gratis di puskesmas namanya amlodipin dan metformin tiap hari jadi. Itu kalau diminum insya Allah nggak usah cuci darah. Nah itu yang saya inginkan Bapak Ibu tolong berdayakan puskesmasnya, dokter-dokternya supaya masyarakat jangan sakit. Masyarakat harus sehat. Nggak boleh ada orang borong yang meninggal di bawah umur 74 tahun. Kenapa? Kalau gula darah, lemak darah, tekanan darah, albumin, kreatin dijaga di dalam normal, kalau di atas normal minum obat aja tiap hari, sebelum dia kronis jadi stadium 4, itu kan gula tuh Pak, nggak mungkin dari 5,7 HbA1c langsung naik jadi 10, itu nggak mungkin Pak. 5,7 nanti naik jadi 6, naik jadi 6,5, naik jadi 7, nggak mungkin itu langsung jadi 15 besok sehari, itu nggak mungkin. Itu butuh waktu tahun. Itu yang harus dilakukan oleh kita di sektor kesehatan. Saya minta tolong Bapak Bupati supaya benar-benar masyarakatnya sehat, nggak ada yang meninggalnya muda gitu kan, meninggalnya sesuai dengan rata-rata usia Indonesia yang umurnya 70 tahun. Jadi berdayakanlah para puskesmas dan dukunglah screening gratis yang nanti akan jalan di bulan Februari supaya masyarakat kita tetap sehat. Mohon maaf saya agak panjang, tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan arahan buat teman-teman kemana strategi kesehatan kita, dan saya berharap nanti ini bisa selesai tahun ini sehingga bisa datang lagi untuk meresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.